Halo, welcome back to my channel Sejarah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video reaksi Vicky dan Tukba part 14 ya. Jadi ini adalah video setelah pemberian hadiah berupa HP ya teman-teman. Jadi ini kalau nggak salah ini di hari yang kedua dia ketemu Tukba, atau hari ketiganya Vicky di Turki ya. Kalau nggak salah sih informasinya Vicky itu sekitar 4 hari atau 5 hari gitu ya. Jadi masih ada sekitar 1 hari lagi, dan 1 hari itu bisa jadi berapa video ya, minimal 3 video lagi lah kita bakal nonton. Mudah-mudahan lebih banyak daripada itu ya, karena masih ada penyerahan hadiahnya Mama Eva ya. Nggak tahu itu bakal di video apa enggak, tapi gue harap sih di videoin karena di situ katanya Tukba juga nangis gitu ya. Jadi kita tunggu aja videonya. Dan seperti biasa gue ngingetin ya teman-teman, sebelum nonton video reaksi gue, pastikan dulu kalian nonton video aslinya di channel Vicky lagi. Kalau kalian males nyarinya, gue udah sediain link di deskripsi ya. Jadi kalian tinggal klik aja, kalian tonton itu dulu, baru balik lagi ke channel reaksi gue. Nanti kalau misalnya ada kira-kira penjelasan gue yang kurang jelas, karena video di channel gue ini nanti akan berkurang ya resolusinya, kalian balik lagi ke channelnya Vicky untuk ngecek gitu ya. Itu aturan mainnya teman-teman ya. Jadi langsung aja kita tonton video yang udah gue potong-potong dan untuk gue reaksi ya. Langsung aja kita tonton. Let's go to the town fair, to the No, we Apple can't. store. Wait, what do you mean? You can do it. Okay, well. It's easy, Oh, isn't it? wow. Okay. Kita mau pasang ini. Tempered glass. Tempered glass. Can you actually? What do you mean? Okay, because I've never done this Really? before. Yeah. Allah. Oh, I'm shaking. Jadi di sini terlihat jelas ya kalau sifat Tukba ini bener-bener apa ya, mandiri ya teman-teman. Dia nggak mau nyusahin, dia bisa ngerjain sendiri. Bahkan untuk kerjaan yang sebenarnya kalau di Indonesia nih, kalau cewek-cewek masang tempered glass, kalau ada cowoknya kenapa nggak cowoknya yang yang masangin gitu, kenapa mesti Tukba juga gitu kan. Tapi ini buktinya kalau kesederhanaan Tukba itu ya, dia nggak mau nyusahin orang gitu, dan kalau bisa dia kerjain ya dia kerjain gitu kan teman-teman. Jadi itu yang bikin gua salut sama Tukba. Jadi kesederhananya itu yang bikin unik dia gitu ya, bikin spesial buat gua gitu ya. Dan itu tentu spesial juga buat Vicky Naki ya, punya temen yang seperti itu. Rata-rata kalau misalnya udah terkenal gitu teman-teman, cewek-ceweknya ya boro-boro buat masangin tempered glass gitu ya, disuruh jalan kaki aja mungkin nggak mau gitu. Oke, langsung aja kita lanjut lagi ya. Tunggu. Coba bisa jadi apa namanya? Konser Apa namanya? apa namanya? Do it. Shaking. Are we ready? Aku udah diajak ke konter apa Apple Store-nya, nggak mau dia. Yep, not symmetrical. Yeah, there it is. There it is. It is. No, what do you mean? No, This it is. guy loves to draw. Alhamdulillah. Yes, aku seneng banget sih bisa. Just please, yes. Ya bisa ngasih something lah ya. I think sih, ya benar-benar deserve gitu. I don't understand like. You guys do understand nah. I don't. Jadi HP-nya tuh udah susah dicas segala macam lah. Ya sekarang udah aman. Jadi sampai di video ini pun kelihatan banget Tukba masih belum menerima gitu ya, masih rada-rada menolak gitu ya apa yang diberikan Vicky. Menurut dia mungkin over prediksi dia gitu kan, dia nyangkanya itu makanan gitu, Indomie gitu kan. Jadi sampai sekarang dia masih terkejut. Dan kabarnya waktu di video kemarin dia sempat nangis di part ini, tapi di offin gitu, setelah mungkin
lama gitu menenangkan Tukba, akhirnya dia mau gitu kan, mau masang tempered glass dan macam-macam. Dan di sini juga Vicky menjelaskan kenapa dia kasih Tukba itu HP ya, karena HP dia udah rusak teman-teman, udah nggak bisa dicas, dan sepertinya pemberian Vicky ini berguna buat dia gitu. Di komen di YouTube yang sebelumnya ada komentar gitu, kenapa mesti beliin Tukba HP, itu kan materialistik, kenapa nggak kasih dia cincin gitu. Kata gue sih justru lebih bermakna kalau kita ngasih yang bermanfaat buat dia untuk saat itu gitu ya. Kalau cincin dan apa-apa itu nantilah belakangan, tapi sekarang untuk memberikan efek diat yang baik dari Vicky, tentu HP bukan jadi masalah, bukan masalah uangnya gitu. Itu kan terserah Vicky mau kasih uangnya HP yang mahal apa yang murah, itu sebenarnya bukannya simbol materialistik ya menurut gua, tapi kebergunaannya yang kita lihat ya teman-teman. Bahkan itu pun sebenarnya ditolak sama Tukba, tapi Vicky terus-terusan maksa gitu ya, karena memang dia deserve untuk itu. Vicky dibilang begitu ya. Nggak perlu khawatir lagi gitu kan, dan kita bisa FaceTime mas. Ternyata dia itu nangis pas aku matiin kameranya, dia Laughing at me. pas aku matiin kamera dia nangis loh. Terus ya gitulah, pantesan dia diem aja tadi pas kamera hidup, dia malu gitu kan. Dia malu? Nah ya, hah? He said dia malu. I do understand him. Dia ngerti lah bahasa Indonesia, dan cara ngomong bahasa Indonesia juga kata orang bayi itu cetak bener gitu ya. Jadi kayak orang Indonesia cara ngomongnya. Dan di sini juga berkali-kali Vicky bilang kalau dia tuh nangis teman-teman. Jadi itu nggak off kameranya. Dia nggak mau terlihat nangis di depan kamera, akhirnya dia berusaha tegar dan dia diem sebenarnya di kamera itu, nggak banyak ngomong, dan kita bisa lihat sih bagaimana raut muka dia yang agak tegang gitu, biasanya ceria gitu ya. Gue nggak tahu perasaan dia ya, yang pasti dia sedih untuk apa gitu. Ya tentulah dia nggak menyangka hal itu bisa dia dapatkan mungkin. Menurut gue memang harga sebuah handphone Apple 13 ya 13 Pro itu 13 kalau nggak salah, itu lumayan mahal teman-teman. Mungkin di Turki pun istilahnya, apalagi sekarang lagi keadaan krisis ekonomi di Turki, kemungkinan itu sangat berharga banget di sana gitu. Sebuah Apple 13 itu menurut gua di sana pun berharga banget, apalagi di sini juga sama gitu. Gua kalau dengar harganya gitu ya bergetar juga jiwa miskin gua gitu kan. Jadi mungkin Tukba menangis karena itu ya, dia nggak nyangka akan dapat hadiah itu dari Vicky, dan akhirnya dia menangis ya. Tahu sendirilah perasaan cewek, biasanya kalau udah nggak bisa dikatakan dengan kata-kata dia bakal nangis ya teman-teman. Ya jadi tadi dia tuh nangis guys, makanya dia diem aja, kayak ternyata pas lagi direkam dia itu nahan nangis. Malu dia. Nangis? Oh my god, you're telling everything. No. Malu mah. Wait a minute, itu tangannya nakal ya Vicky ya, main mau rangkul aja ya teman-teman, mau rangkul akhirnya nggak jadi, ditepuk-tepuk tuh ya. Kita ulangin lagi ya teman-teman, tangan dia ngapain tuh ya. Malu. Yes. Taksi. Salah gua. Hello. Rude. I do understand him. Ya jadi tadi dia tuh nangis guys, makanya dia diem aja, kayak ternyata pas lagi direkam dia itu nahan nangis. Malu dia. Nangis? Oh my god, you're telling everything. No. Malu.
si awalnya dia mau ngerangkul tapi akhirnya mungkin sadar, oh ini direkam ya, akhirnya dia tepuk-tepuk kayak tuh pundaknya kan. Tapi wait a minute, kok bisa sejamah itu ya? Nakal nih tangan Vicky ya. Nangis. Malu dia. Nangis. Oh my god, you saw everything. No. Malu. Yes. Taksi. Who are you? Halo. Eh. Ada cowok. Yes. Oke. Apa kabar? Baik, sehat. Kamu gimana? Apa kabar? Sehat? Sehat. Ah, Sehat-sehat yo. Keren dia bisa. Ya, bahasa Indonesia Tukba juga pronunciation-nya juga bagus banget ya teman-teman, kayak udah belajar lama gitu ya. Jadi orang Turki itu kalau berbahasa Indonesia kayaknya bagus-bagus ya, kayak Rumaisha gitu ya. Bagus-bagus sih sebenarnya. Nggak kayak orang barat agak cadel-cadel ada macam, dia kayak cetak banget. Jadi untuk belajar bahasa daerah lainnya juga kayaknya nggak begitu susah jadinya ya. Jadi terbukti dia udah pandai bahasa Minang ya. Jadi kalau teman-teman belum tahu, Vicky itu merupakan orang Minang ya teman-teman, dan dia memang tinggal di Pekanbaru, tapi aslinya dia orang Minang, keluarganya banyak di Padang gitu ya. Jadi mungkin Tukba itu sekalian diajarin bahasa Padang gitu, suatu waktu dia ke Indonesia ketemu keluarganya, dia bisa nyapa pakai bahasa Padang gitu kan. Itu kan maksudnya diajarin bahasa Padang. Kenapa nggak diajarin bahasa lain? Itu untuk persiapan ya teman-teman. Nggak tahu gua persiapan apa, lu aja yang jawab lah, ntar gua kena lagi. Dia bisa bahasa Minang loh sekarang. Minang nih. Minangnis ya. Aden Minang nih. Aden. Aden. Urang. Anak orang. Urang. Minang. Minang. Yeah. Or you can. We like to say Aden Urang Awak. Aden Urang Awak. Awak. Urang Awak ya. Çok güzelsin. Ya güzel. Çok güzelsin. Hada. Ya, Vicky selalu setiap kesempatan gitu ya, selalu ngagumin Tukba gitu ya. Entah udah nggak kehitung ya teman-teman, dari video pertama, kedua, ketiga, dia selalu bilang kamu tuh cantik banget gitu. Itu diulangin terus gitu teman. Rayuan yang sederhana cuma itu kayaknya spontan. Jadi ya gimana sih, Vicky lagi kayak kaskus maksudnya. Jadi kata-kata itu kayaknya spontan ketika ngelihat Tukba posenya lagi bagus, dia ngatain itu. Kita lanjut ya. Hadi oradan. Hadi oradan. Oh my god, here's good. Where? Tuba. Ne? Bak. Nereye? Çok güzel. Kim? Kim? As. Kim? Ini kata temen gua nih di sharing corner, katanya itu kode bang, Kim, as. Kim itu kan bahasa Turki ya, artinya siapa. Jadi tiba-tiba Vicky terkejut, dia bilang kan, lihatlah, terkejut gitu ya. Tukba lihatlah itu. Terus Tukba bilang Kim atau siapa gitu, as. Dia bilang kita gitu. Tapi kalau disambungin jadi Kim, as. Kalau dibalik jadi Kim. Terus kan jadi ketawa sendiri ya. Jadi ini harusnya kerjaannya bukannya kerjaan sejadah biru ya teman-teman. Mohon maaf. Jadi kerjaannya kerjaan sejadah merah ya, untuk membongkar kode-kode. Jadi kalau sejadah biru salah, kodenya salahin aja sejadah merah ya, jangan sejadah biru. Gue cuman mancing aja. Jadi kata temen gue di sharing corner itu, ketika Tukba nanyain Kim,
Vicky jawab as. Terus Vicky bilang lagi Kim. Jadinya as Kim. Oke, kita lanjut aja. Teman-teman, gini. Sebenarnya kode-kode itu bermanfaat ya buat Vicky juga. Balik lagi ke Vicky. Ketika kode-kode itu keluar ya teman-teman, otomatis kalian bakal cek lagi tuh video ke channelnya Vicky. Iya nggak? Pasti. Jadi balik lagi, pengen ngedengerin lagi tuh perkataan dia untuk mencari kode-kode itu. Jadi teman-teman yang merasa kalau misalnya kode itu salah atau benar atau apa, itu jangan bilang kalau kita nge-hate. Itu banyak banget ya komentar-komentar, wah bang ini salah nih menerjemahkan ini, jangan-jangan haternya Vicky. Itu logikanya di mana teman-teman? Justru kita membantu Vicky supaya dia viewernya jadi banyak, karena orang-orang bakal ngecek lagi videonya yang udah ditonton. Gitu ya logikanya teman-teman. Jangan sampai kalian merasa kita itu mau mengganggu Vicky. Enggak, kita mau Vicky juga maju gitu. Gitu ya teman-teman, dengerin lagi ya. Cewek or ceweknya? Hah? You say like cewek or ceweknya? Cewek. No. Ini lagi ya. Harusnya Vicky jawabnya jangan cewek dong, ceweknya gitu. Berarti kan itu ceweknya gitu. Gitu Vick. Kurang rayuannya kurang ini spontan. Yeah? No, you don't say I'd that. love to say that. Yeah. With your ex. I don't have X. I Come on. see. Ini part yang penting banget di video ini ya. Saat itu Vicky mancing ya teman-teman. Jadi dia bilang ini kotanya bagus banget. Kayaknya Tukba sering datang ke sini dengan mantannya gitu. Langsung tiba-tiba secara spontan Tukba bilang gua nggak punya mantan gitu ya. Jadi ini pancangan. Terus Vicky bilang asik, dia bilang gitu kan. Entah Tukba jujur atau enggak, tapi itu spontan ya. Jadi yang itu bisa membahagiakan Vicky lah kan. Dia bilang asik lah gitu. Iya nggak? Oh, I have left hand. You should have put it before. Left hand. Okay. Ingili kokiki. Emily, koki. Emily. Selain permainan itu, yang gue mau reaksi adalah tangan apa ya? Tangan kirinya Vicky ya, itu cincinnya masih dipakai aja teman-teman ya. Dan saat itu tepat saat permainan ini dua-duanya berhadap-hadapan gitu ya. Kalau Tukba pakai di kanan, Vicky pakai di kiri. Dan menurut informasi kalau cincin itu tadinya ada di Tukba, sekarang berpindah ke tangan Vicky, dan sampai sekarang ada di tangan Vicky ya. Sampai di video ini maksud gue juga nggak perhatiin kalau misalnya dia pas udah datang ke Indonesia dia masih pakai itu nggak. Dan kita sekarang perhatiin ya teman, kalau misalnya besok misalnya dia bikin Ome TV dan perlihatkan tangannya, cincin itu masih ada di situ ya, mungkin itu kenang-kenangan dari Tukba ya teman-teman. Jadi kita perhatiin nanti tangan kirinya Vicky di telunjuk apa masih memakai cincin itu ya teman-teman. Ketika dia udah berapa lama nggak ketemu Tukba gitu ya, apa dia masih pakai cincin itu ya. Jadi dengan beriringnya waktu nanti kita lihat ya teman-teman. What is this game? Okay. Ingili kokiki. Yes, we know, mini. Yes, we know. Mo, yok, sa, di, mi, san, soila. Yes, No. no. Pinocchio. Ingili kokiki. What is it called? I don't know. Ingili kokiki. Apa itu Ingli Mingli
Ingli Mingli Kokiki nama permainan, dan itu bakal ngetren banget nanti di sharing corner, di grup sharing corner mungkin Ingli Mingli Kokiki, ntar bakal ada stikernya tuh. Jadi unik ya. Jadi permainan itu kalau di Indonesia apa sih, gue lupa dah. Gue ingetnya do Mikado extra do beo 1 2 3. Kayaknya mirip-mirip itu ya teman-teman. Kalau do Mikado biasanya kita berempat mainnya, kan begitu kan. Kalau itu juga kayaknya ada di Indonesia. Gue nggak pasti bahwa itu do Mikado apa beda lagi. Yang pasti itu emang zaman apa ya, permainan anak-anak zaman 80 90-an lah. Ketika gue SD ada permainan itu, tapi gue lupa apa namanya. Yang pasti di Indonesia juga ada permainan itu. Jadi ternyata di luar negeri juga ada gitu, dengan apa ya, dengan lagu yang hampir sama, dengan aransemen yang hampir sama, dan cara permainan juga gue yakin mirip dengan yang di Indonesia. Karena gue lupa aja, jadi gue nggak tahu ya. Yang ini oke. So yeah, that's it. Çok güzelsin. Thank you. Ya, setiap kesempatan di video ini aja kalian denger itu berapa kali, entah itu yang gua udah cut atau yang belum gua cut. Mungkin di luar sana ini kan di gua cut cuma sekitar 4 menit, mungkin sisanya sekitar 12 menit ke sana juga udah berkali-kali Vicky bilang cantiknya gitu ya. Seolah-olah nggak capek-capeknya dia muji-muji Tukba gitu ya. Dan Tukba juga udah terbiasa. Dia udah bilang thank you aja. Dulu sih mesem-mesem ya, sekarang sih udah kayaknya udah keseringan Vicky bilang kayak gitu. Jadi ya udahlah, thank you, terima kasih aja gitu ya. Ini kayaknya udah yang terakhir ya, tapi kita lihat aja dulu apakah ini potongan yang terakhir atau belum ya. Nah, ini nih. Ya udah. Jadi itu potongan video ya gue yang terakhir. Itu juga next Hello, video. welcome back to my channel Sejarah Biru. Sorry. Itu juga next video. Jadi kayaknya besok juga masih di hari yang ketiga ya, karena pakaian Tukba masih pakaian itu. Jadi buat klip besok kayaknya tetap masih hari yang kedua dia ketemu Tukba ya. Jadi gue berharap sih masih banyak video ya lagi. Minimal 1 hari lagi lah dia di Turki, 1 sampai 2 hari lagi, dan itu bisa jadi mungkin 2 atau 3 video lagi ya. Syukur-syukur masih ada 2 hari lagi. Gue pengen menantikan penyerahan hadiah mamahnya dan suratnya. Mudah-mudahan itu di video ini teman-teman, karena menurut gue itu penting banget bagaimana reaksi Tukba ketika menerima hadiah itu ya. Dan satu lagi ada hadiah yang keempat, gue nggak ngerti nih, karena banyak teman-teman yang bilang hadiah pertama itu makanan, hadiah kedua itu hadiah pertama itu datangnya Vicky, hadiah kedua itu makanan, hadiah ketiga itu HP, hadiah keempat tuh dari mamahnya. Hadiah yang udah selesai dia bilang. Tapi gue beri keyakinan kemungkinan hadiah pertama adalah HP, hadiah kedua adalah makanan, hadiah ketiga adalah hadiah mamahnya Vicky, dan yang hadiah terakhir tuh masih misterius ya. Mudah-mudahan ada hadiah misterius yang surprise buat kita gitu ya. Oke, gitu aja reaksi gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.